Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan ke pertidaksamaan kuadrat bentuk yang lainnya. Kalau kemarin kalian masih menyelesaikan tentang bentuk pertidaksamaan kuadrat yang bentuk paling sederhana, kita akan belajar ke bentuk-bentuk lainnya. Yang pertama ada bentuk ax kuadrat min c lebih dari sama dengan 0. Jadi bentuk yang ini adalah bentuk yang ketiga yang kemarin belum sempat saya jelaskan. Jadi kalau bentuk ax kuadrat min c bisa lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0 dan seterusnya. Ini bentuknya adalah contohnya seperti ini. Jadi saya punya x kuadrat min 4 lebih dari 0 ya, jadi kalau kemarin kan yang hilang konstantanya, sekarang variabel x nya yang hilang. Jadi ini bentuk yang ketiga. Kalau ada bentuk seperti ini tetap sama langkahnya, yaitu kita pakai pembuat 0 dulu. Kita sama dengankan 0 dulu yang pertama ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ketika ada bentuk yang seperti ini, maka nanti anak-anak akan menggunakan sifat ini. Ada a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Jadi ketika ada a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0, ntar saya ganti warnanya dulu. Jadi ini ada catatan a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0, maka dia bisa kita ubah jadi a plus b dikali a min b sama dengan 0. Artinya apa? Ketika a kita kalikan a, dia jadi a kuadrat, dan a min b jadi min ab, b dikali a jadi plus ab. Nah, ini saling menghabiskan. Jadi a dikali a kan a kuadrat, ini ab berarti min ab, ini ba juga bisa kita tulis plus ab, dan b dikali min b yaitu min b kuadrat. Sehingga ini bisa dihilangkan, sehingga jadilah a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Jadi ketika Anda punya soal x kuadrat min 4 sama dengan 0, maka kita bisa ubah dulu dia jadi x kuadrat min. Nah, ini kita harus ubah bilangan kuadrat juga. Jadi 4 itu jadi berapa? Jadi 2 kuadrat. Sehingga dia menjadi bentuk yang sama dengan yang ada di atasnya ini. Paham ya? Sehingga kita bisa tulis dia menjadi x plus 2 dan x min 2 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk pemfaktorannya. Jadi bentuk pemfaktoran yang ketiga caranya tidak terlalu sulit. Anda cukup ubah ke bentuk kuadratnya, atau kata lainnya adalah di akar. Berapakah akar dari 4 tadi? Yaitu 2 ya. Nah, ketika sudah bentuk pemfaktoran, maka seperti biasa x plus 2 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2 ya. Sehingga apa? Sehingga tinggal kita buat garis bilangannya. Kita lihat di atas soalnya tadi, dia lebih dari atau lebih dari sama dengan. Karena lebih dari saja, maka bulatannya bolong ya. Di sini bulat, di sini yang kecil, ini min 2 ya. Berarti min 2 dengan 2. Kita kasih garis, ada 3 daerah ya. 0 berarti ada di tengah-tengah. Kita uji dengan 0 saja. 0 disubstitusikan ke pemfaktoran ya. Berarti 0 ditambah 2 berarti positif, 0 dikurangi 2 berarti negatif. Positif kali negatif ya negatif. Otomatis yang di sini selang-seling pasti positif dan positif ya. Nah, karena yang diminta lebih dari, berarti yang kita ambil adalah yang positif.
Bisa dipahami ya. Oke, jangan lupa HP-nya ditulis. HP sama dengan buka kurung kurawal X di mana. Nah, kalau seperti ini berarti X-nya kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari 2. Dan X elemen bilangan real. Bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya kita akan latihan lagi bentuk yang lainnya. Misal saya punya ini anak-anak. Soal yang kedua. Ini sudah bukan bentuk yang tadi ya. Kalau bentuk yang tadi sudah paham ya. Jadi kalau ada X kuadrat misalkan min 25. Nah, kurang dari sama dengan 0. Jadi ingat pembuat nolnya. Jadi pembuat nolnya sudah ingat. Kita sama dengan kan 0 dulu. Jadi X kuadrat min 25 sama dengan 0. Berarti ingat pemfaktorannya adalah tinggal X dengan X. Kemudian ini bisa langsung diakar saja. 25 akarnya adalah ya 5. Berarti sini pasti plus 5. Satunya min 5. Jadi itu adalah bentuk akarnya ya. Sehingga dia X nya sama dengan min 5 atau X nya sama dengan 5 ya. Oke, untuk soal yang ini silahkan nanti garis bilangannya dibuat sendiri ya. Saya akan lanjut ke bentuk yang lainnya. Jadi misal saya masih punya ini. Bentuk yang lainnya misal saya punya 12 min X kuadrat lebih dari sama dengan 4X. Nah, misal saya punya ini 12 min X kuadrat lebih dari sama dengan 4X. Ingat anak-anak, persamaan kuadrat kita upayakan supaya salah satu ruasnya menjadi 0 ya. Dan jangan lupa kita urutkan dari variabel pangkat yang tertinggi ya. Kita ubah ke bentuk umumnya dulu. Ini kan 12-nya masih di depan, min X-nya masih di tengah-tengah. Berarti kita tukar dulu gak apa-apa ini. Min X kuadrat plus 12 lebih dari sama dengan 4X. Nah, ini 12 ya. Oke. Ingat, salah satu ruas harus dijadikan 0 ya. Berarti 4X pindah ruas. Berarti min X kuadrat min 4X plus 12 lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi langsung kita taruh di tengah karena dia variabelnya berpangkat 1. Kita ubah ke bentuk umumnya. Nah, ini supaya tidak ada negatifnya di depan, supaya tidak sulit nanti memfaktorkannya, kita boleh kalikan dengan negatif 1. Yang penting adil, semuanya dikali negatif 1 ya. Berarti setiap suku kita kalikan negatif 1. Berarti dia jadi X kuadrat, yang ini jadi plus 4X, yang ini jadi negatif 12. Ingat tanda pertidaksamaan, kalau dikali atau dibagi dengan negatif, maka tanda harus dibalik. Nah, jadi ada proses kita harus mengubah dulu anak-anak ya. Kita harus mengubah bentuknya ke bentuk umum. Baru kita main di pembuat 0 ya. Kita gunakan pembuat nolnya, berarti X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan seperti biasa. Berarti di sini X, di sini X. Nah, cari anak-anak ketika kita kalikan kedua bilangan tersebut menghasilkan negatif 12. Ketika kita jumlahkan menghasilkan positif 4. Berapakah itu? Ayo coba dicari dulu. Ya, kalau dikalikan negatif berarti pasti positif dengan negatif. Tinggal kita cari 12 itu berapa kali berapa saja. Kita data dan yang menghasilkan positif 4 adalah ya 6 dan min 2. Kita cek 6 kali min 2, min 12, 6 dikurangi 2, 4. Berarti cocok ya. Sehingga X plus 6 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Ingat kalau sudah pemfaktoran, kita langsung sama dengan kan 0 masing-masing faktornya ya. Sehingga di sini X-nya sama dengan min 6 atau X-nya sama dengan 2. Dah seperti biasa ketika sudah kita buat garis bilangan. Tandanya kurang dari sama dengan, maka pentolannya harus dihitamkan. Ya, ingat ada artinya itu ya.
Yang kecil taruh di sebelah kiri, berarti di sini min 6 dan di sini 2. Berarti 0 kita uji dengan 0 saja yang paling mudah. Selama 0 tidak dipakai, kita pakai 0. Oke, 0 ada di tengah-tengah ya, antara min 2, min 6 dan 2. Kita berarti nanti pertama ngisi tanda ada di tengah dulu. Kita masukkan ke pemfaktorannya saja. 0 dimasukkan, 0 ditambah 6 adalah positif. Kemudian 0 dikurangi 2 adalah negatif. Ya. Berarti dia positif kali negatif adalah negatif. Otomatis di sini selang-seling positif, di sini positif. Karena yang diminta adalah kurang dari sama dengan, maka yang kita arsir adalah yang negatif. Ingat kalau di tengah-tengah, maka kita tinggal urutkan saja. Min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ingat formatnya, himpunan penyelesaian, kurung kurawal, X di mana dan X elemen bilangan real. Silahkan ditulis yang lengkap dan rapi. Oke, jadi ini termasuk bentuk-bentuk yang harus masih disederhanakan. Jadi kalau kemarin Anda langsung bisa menyelesaikannya karena soalnya sudah terbentuk secara umum. Nah, tapi ini harus diselesaikan dulu, harus dipindah-pindah ruas dulu. Ingat salah satu ruasnya harus 0 ya. Oke, kita lanjut ke bentuk yang ketiga anak-anak. Saya punya soal yang lebih sulit lagi sekarang ya. 3x kuadrat min 2x lebih dari 5. Nah, sama ini anak-anak ya. Jadi kalau dia masih belum berbentuk umum, maka kita harus ubah dulu. Ini berarti 5-nya harus kita pindah ruas dulu ya. Berarti dia jadinya 3x kuadrat min 2x min 5 lebih dari 0. Karena ini positif 5, pindah ruas berarti negatif 5 ya. Oke, ini karena masih pertidaksamaan, seperti biasa kita pembuat 0 dulu. Selama dia masih bentuk kuadrat, maka kita harus faktorkan anak-anak ya. Tapi kalau dia bentuknya sudah pemfaktoran, kita bisa langsung. Oke. Pembuat 0, berarti kita tulis lagi 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Nah, ini termasuk bentuk yang pertama, tetapi ada tambahannya anak-anak. Kalau kemarin kita masih menggunakan x kuadrat saja, nah di sini sudah ada 3-nya. Artinya sudah ada bilangan tambahannya. Nah, kalau ada seperti ini anak-anak, caranya sedikit berbeda dengan yang kemarin-kemarin ya. Jadi kalau ada angka di depan atau A-nya di AX kuadrat, ada 3-nya, ada berapapun, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan berapapun yang tidak sama dengan 1, yang biasanya kemarin kan 1 ya. Nah, maka ini harus dikalikan dulu anak-anak. A-nya dengan C-nya harus kita kalikan dulu. Berarti 3 dikali min 5. Iya, berarti min 15. Jadi sekarang kamu kalau nyari bilangan, kalau dikali min 15 bukan min 5. Kenapa? Karena di sini ada angkanya, ada A-nya. A-nya tidak sama dengan 1. Ya, jadi itu harus kita kalikan dulu dengan C-nya. Sehingga kita cari dua bilangan, kalau dikali min 15, kalau dijumlah tetap anak-anak tetap negatif 2. Ya. Jadi kalau tidak 1, A-nya tidak 1, kita tidak bisa langsung menggunakan yang belakang. Ya, kita tidak bisa menggunakan langsung yang belakang. Oke. Sekarang kita cari dua bilangan. Nah, termasuk bentuk pemfaktorannya pun kita tidak bisa langsung menggunakan x dan x saja. Tetapi karena di sini 3x kuadrat, maka di sini harus kita gunakan 3x, di sini juga 3x, ada pernya, per 3. Ya. Jangan lupa. Jadi kalau di sini 2x kuadrat, Pak. Oh, berarti di sini 2x per 2. Ya, jadi ngikuti polanya. Kalau ada min x kuadrat, Pak, berarti min x per min 1. Ya, diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi bentuknya sudah tidak sederhana seperti kemarin. Jadi kita ikuti. Oke, sekarang kita cari kalau dikalikan min 15. Ingat bukan min 5 ya, bukan min 5 tapi min 15.
hasil dari 3 dikali min 5 tadi. Harus dikalikan depannya dulu. Kalau dikali min 15 dan dijumlah negatif 2, ingat kalau dikali negatif berarti tandanya pasti plus dengan min. Nah, tinggal berapa kali berapa 15 ini? Ya, 3 dikali min 5. Jangan kebalik. 3 dikurangi 5 min 2. Nah, berarti cocok sudah, ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kita menggunakan konsep bentuk yang kedua, anak-anak, menggunakan pemfaktoran unsur yang sama. Jadi pembagian di sini kita bisa coret, anak-anak, harus dicoret, ya. Artinya apa? Nah, 3x plus 3 ini kan bisa kita faktorkan karena sama-sama punya unsur 3. Berarti 3 bisa kita keluarkan. Sama dengan bentuk yang kedua. Nah, 3 dikali berapa biar jadi 3x? Ya, x. Plus 3 dikali berapa biar jadi 3? Ya, 1, ya. Yang ini tetap 3x min 5 per 3. Nah, karena sudah bentuk perkalian, anak-anak, ini kita bisa coret, ya. 3 dengan 3 bisa kita coret. Sehingga faktornya yaitu tinggal x plus 1 dikali 3x min 5 sama dengan 0. Nah, karena sudah bentuk pemfaktoran, anak-anak, seperti biasa, x plus 1 sama dengan kan 0 atau 3x min 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 1 dan 3x sama dengan 5. Berarti x-nya sama dengan 5 per 3, ya. Nah, berarti inilah titik x-nya, min 1 dan 5 per 3. Ya, 5 per 3 itu kira-kira berapa? Ya, 1, sekian, ya. Berarti penentuan titiknya tetap seperti sama kayak yang tadi. Kita lihat tadi, tandanya lebih dari sama dengan atau tidak? Oh, tidak ada sama dengannya, ya. Lebih dari saja berarti lubang, ya. Lubang. Yang kecil tetap taruh sebelah kiri, berarti min 1, di sini 5 per 3. Berarti 0 ada di mana? Ya, tetap di tengah-tengah, ya. Ingat, kita masukkan ke pemfaktoran akhirnya saja. 0 kita ambil titik 0. Titik 0 kita substitusikan, 0 ditambah 1 positif, ya. Kemudian 3 dikali 0 kan tetap 0. Min 5 berarti negatif. Positif kali negatif, negatif, ya. Berarti otomatis ini positif, di sini positif. Bisa dipahami, anak-anakku? Oke, karena yang diminta lebih dari, berarti yang diambil adalah yang positif, ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal nulis HP-nya saja. Jadi x di mana? X-nya karena ada di kirinya min 1, maka kurang dari min 1. Atau karena x-nya ini ada di kanannya 5 per 3, berarti lebih dari 5 per 3. Dan x elemen bilangan real, jangan lupa ditulis, ya. X elemen bilangan real, kemudian tutup kurung. Nah, itulah bentuk-bentuk yang bisa kalian coba, ya. Anak-anak, silakan banyak latihan karena ini butuh pembiasaan. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke pertidaksamaan rasional. Jadi bentuk yang kuadrat ini anak-anak harus bisa dulu, ya. Oke, untuk selanjutnya anak-anak silahkan latihan soal. Ini tetap dikerjakan di buku catatannya saja. Silahkan dilengkapi, jangan sampai ada yang kosong seperti kemarin-kemarin, ya. Ini latihannya saya perbanyak supaya anak-anak lebih bisa lagi, karena ini butuh latihan saja. Kalau caranya sama, hanya tinggal bagaimana menyederhanakan bentuk-bentuknya, ya. Oke. Sekarang saya latih yang sederhana dulu. X kuadrat min 12 lebih dari x. Yang kedua, x min 3 dikali x plus 3 kurang dari 8x. Nah, berarti nanti ini dikalikan dulu, anak-anak, x min 3 sama x plus 3 nya, kemudian 8x nya dipindah ruas, ya. Jadi ingat harus sama dengan 0, ya. Oke, yang ketiga
X kuadrat min 4x min 5 lebih dari sama dengan 2x plus 2. Nah, ini kalian harus ubah dulu ke bentuk salah satu ruas, yaitu 0 ya. Harus dipindah-pindah dulu ya. Saya yakin kalian bisa ya. Oke, yang keempat, misal saya punya min x dikali 4x plus 24 kurang dari sama dengan negatif 28. Nah, kalau ada seperti ini berarti ini dikalikan dulu karena secara distributif ya. Kemudian 28-nya dipindah ruas ke kiri. Nanti dijumlahkan dengan yang sesuai dengan urutan pangkat variabelnya ya. Oke. Selanjutnya yang kelima. Ini bentuk yang kedua, saya ingatkan. Coba x kuadrat kurang dari min 5x. Jadi gimana kalau seperti ini? Ingat harus dipindah dulu ya. Nomor 6. Misal yang sederhana lagi. Nah, variabel tidak harus x ya. P kuadrat plus 2p min 35 kurang dari sama dengan 0. Nomor 7. 5m kuadrat plus 14m kurang dari 3. Jadi ingat kalau ada A-nya harus hati-hati ya. Harus dibiasakan anak-anak. Lagi 4x kuadrat plus 9x plus 7 lebih dari sama dengan 0. Lagi nomor 9. 3x kuadrat min 7x lebih dari sama dengan x kuadrat min 2x plus 7. Nah, ini ingat ya, harus diubah ke bentuk 0. Berarti nanti ini semuanya dipindah ruas ke kiri dan dijumlahkan dengan suku yang sejenis. 3x kuadrat berarti nanti dikurangi dengan x kuadrat, berarti jadinya ya 2x kuadrat. Silahkan nanti disederhanakan dulu ya. Oke. Nomor 10. Saya kasih bentuk yang sederhana lagi. Min x kuadrat plus 4x min 6 lebih dari 0. Kalau ada min x kuadrat kalian bisa kalikan dengan negatif saja supaya depannya tidak ada negatifnya ya. Jangan lupa tapi tandanya nanti dibalik. Oke, anak, ini adalah latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan dengan baik supaya nanti minggu depan kalian sudah lancar untuk mengerjakan pertidaksamaan rasional. Mungkin hari ini cukup sekian. Terima kasih. Mohon kerjasamanya. Jangan sampai ada tugas-tugas yang tertinggal lagi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap tingkatkan semangat belajar, jangan patah semangat. Ingat semua bisa karena terbiasa. Silakan nanti kalau memang pengen Anda pinter matematika, diperbanyak latihan soalnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.